Shalom, hari ini saya akan melanjutkan mengenai kitab Matius. Di kitab Matius itu ada dua jalan. Kita sudah lihat kemarin jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Pada saat saya menggali jalan yang sempit itu apa? Larinya ke sini. Di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar api, mawamu mati, tapi yang sempit jiwa berseri. Pada saat saya mendiging itu saya menggali. Pada saya menggali jalan yang sempit itu apa? Jatuhnya ke sini. Jatuhnya itu adalah jalan yang benar. Jatuhnya adalah crucifying flesh, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Jadi untuk masuk ke dalam jalan yang sempit tidak ada jalan lain kecuali dengan cara ini. Nah, jadi kalau kita dengar sekolah minggu dulu, di dalam dunia ada dua jalan, kita lebar, sempit gitu. Kalau Panji lebar, sempit gak bisa masuk. Ternyata enggak begitu Panji. Pada saat tubuhmu lebar, kalau engkau masuk ke dalam jalan yang benar, yaitu mengikut Yesus, engkau bisa sangkal diri, engkau bisa mengikuti Yesus, dan engkau bisa memikul salib, kamu juga bisa masuk ke jalan yang sempit. Jadi jalan lebar dan sempit bukan fisik, jalannya lebar, satu sempit. No, pada saat saya menggali, larinya jalan yang sempit masuk kepada jalan untuk cost apa? Price, harga yang harus dibayar saat kita mengikut Yesus. Waduh, kalau saya melihat ini, oh Tuhan, enggak gampang. Waduh, saya lihat tidak gampang. Bahkan saya lihat tidak semua orang yang ke gereja bisa masuk jalan yang sempit. Maaf ya, sangat sedikit. Makanya saya lihat begitu banyak Tuhan belum datang-datang. Kenapa Tuhan belum datang-datang? Karena engkau harus dikuduskan tiap hari. Kalau salah ditegur orang, jangan marah. Kalau Tuhan izinkan ada orang tiba-tiba kamu punya tabiat, karakter yang tidak baik, kamu ditegur orang, jangan marah. Karena sesama manusia menajamkan sesama manusia. Jadi kalau kamu ditegur orang, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah datangkan orang itu untuk menegur saya. Sehingga kita tuh seperti pohon, kalau ranting-rantingnya pohon-pohon itu dibersihkan supaya kita bertumbuh berbuat. Jadi di dalam kita tumbuh dari proses dari kecil, dari bayi sampai besar, itu pasti ada karakter-karakter yang tidak berkenan sama Tuhan. Itu untuk menjadi sempurna, Tuhan akan kirimkan orang-orang di sekitar kita yang akan membereskan karakter kita. Tapi pada saat kamu ditegur atau kamu bersinggungan dengan orang itu, kamu marah. Waduh, Tuhan belum selesai membentuk kamu. Tuhan akan kirimkan orang lagi untuk di area yang sama supaya kamu berubah. Ya, karena yang diinginkan Tuhan adalah kesempurnaan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Saya belajar ini, waduh Tuhan, susah sekali. Tidak semua orang Kristen bisa masuk ke dalam jalan yang benar. Mereka, karena pada akhirnya Tuhan bilang apa? Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, 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 aku berkhotbah demi namamu, aku menyembuhkan, mengusir setan, menyembuhkan demi namamu, tapi Tuhan bilang, aku enggak kenal engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Memang mereka keluar, setannya keluar, yes, karena ingat Tuhan tidak pernah mau mempermalukan kuasa Tuhan di hadapan orang. Kalau dengan kuasa dalam nama Yesus setan tidak keluar, siapa yang malu? Tuhan. Ngerti gak? Dalam nama Yesus setan keluar, setan harus keluar. Karena setan keluar takut oleh nama Yesus, bukan kamu. Takut oleh nama Yesus. Tuhan tidak akan mempermalukan namanya di hadapan banyak orang. Karena itu setan keluar, bukan karena kamu pakai nama Yesus. Tetapi ingat, kenapa Tuhan menolak orang yang bilang, Tuhan, aku sudah menyembuhkan, aku berkhotbah, aku percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena hatimu masih terpaut pada dunia ini.
hatimu masih haus pada pujian, hatimu masih suka hal-hal keduniawian seperti pengen dipuji, pengen material tidak menempatkan dedikasi kepada Tuhan, itu kamu tidak layak untuk Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, jika engkau menjadi muridku, engkau harus rela melepaskan semuanya. Pujian, penghormatan, kekuasaan itu dianggap sampah. Tetapi kalau engkau duduk, kamu sudah melayani, engkau tidak mendapat pujian dan kau marah, engkau tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Karena pujian bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Kalau kamu melayani, kamu pengen untuk dapat kehormatan, untuk dipuji, dihormat, dihargai orang, kamu tidak layak untuk aku. Berarti kamu mengharapkan pujian untuk dirimu sendiri. Itu adalah roh-roh di dunia ini. Roh dunia adalah roh apa? Roh kesombongan, keinginan mata, keinginan daging. Berarti kamu masih ada roh dunia di dalam hidupmu dan kamu tidak sepenuhnya surrender, menyerahkan kepada Yesus. Waduh, kalau saya belajar ini sangat-sangat sulit. Yuk kita belajar ya. Kita belajar bagaimana menjadi murid yang benar-benar mau pikul salib, mau menyerahkan dirinya pada Yesus, seperti apa yang dilakukan Petrus, seperti apa yang dilakukan Stefanus, seperti apa yang dilakukan siapa? Paulus. Itu benar-benar 12 murid Yesus. Mereka hidup bukan dalam kemewahan, tetapi mereka memikul salib, bahkan mereka rela mati bagi Kristus. Padahal orang di tempat kita, orang yang pelayanan, yang di gereja, disinggung sedikit marah, tidak didapat pujian marah, terus tidak dikasih pelayanan marah. Waduh, itu namanya kamu belum menjadi murid Yesus, ya. Mari kita belajar apa the cost, price, harga yang harus kita bayar untuk menjadi murid Yesus. Karena Tuhan berkata hanya murid yang disertai sampai akhir zaman. Matius apa? Matius berapa? Yang 28. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam dan aku akan menyertai engkau akhir zaman. Kalau kita tidak bersaksi sama Tuhan, kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, tidak ada janji Tuhan untuk menyertai kita. Maka itu kita harus menggali Alkitab lebih dalam lagi. Apa yang membuat kita disertai Tuhan, apa yang membuat kita hidup janji-janji Tuhan, kita ikut. Ada syarat ketentuan berlaku pada saat kita mau masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Yuk kita belajar, yuk masuk. Yuk. Pertama, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri itu adalah kedagingan kita, ego kita, adalah semua roh dunia ini adalah roh kesombongan, roh keinginan mata, roh keinginan daging, itu adalah penyangkalan diri. Yuk kita baca. Maksudnya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di sini Tuhan lagi memanggil murid-muridnya, yuk kamu jangan menjala ikan, kamu tak jadiin penjala manusia. Beritakan kepada semua orang, karena Tuhan melihat dunia itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan dunia itu hidup di bawah hukum Taurat. Dan semua tidak bisa melakukan hukum Taurat. Saat itu hukum Taurat ya. Saat itu dunia tidak akan melakukan hukum Taurat. Pada saat orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, yang ada adalah kematian kekal. Jadi saat itu Tuhan melihat roh-roh orang dunia itu pada mati semua. Hati Tuhan sedih, kamu semua mati semua. Karena kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kan sulit sekali, termasuk hukum Musa. Makanya Tuhan bilang, yuk aku akan memberitahukan hukum baru.
Yaitu 2 hukum aja. 1, kasihlah Tuhan Allahmu, 2, kasihlah sesamamu manusia. Itu saja yang penting. Hukum untuk ini, persembahan ini, jangan ini, wis tidak usah. Yang penting Tuhan yang menetapkan moral law. Moral itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu yang pertama, baru kedua ke sesama manusia. Tuhan memanggil untuk menjala manusia. Dan kemudian apa yang kita butuhkan yaitu menyalibkan daging. Daging kita ini adalah egonya. Apa itu daging? Kita tahu keinginan daging itu apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh berlawanan dengan keinginan daging, keduanya bertentangan. Setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang disebut keinginan daging adalah keinginan kita sendiri. Saya maunya apa? Aku mau lakukan apa yang aku mau. Kalau engkau mengikut Yesus, kamu tidak punya keinginan. Seperti Bapak bilang. You tidak punya pilihan, you tidak punya option. Kamu adalah hamba. Hamba itu kalau tuannya bilang, ayo kamu ke sini, ya. Kamu ke sini, ya. Sekalipun kamu capek, ya. Itu adalah hamba. Dan di sini kita menghambakan kepada Kristus. Kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal sehingga kita menjadi hamba Kristus. Kita melakukan keinginan Tuhan kita. Jadi kalau yang namanya menyalibkan daging itu kita sudah tidak punya keinginan yang melebihi keinginan Kristus. Kalau Kristus mau A, kita mau B, kita harus ngalah, kita harus melepaskan keinginan kita dan menggantikannya dengan keinginan Kristus. Itu namanya menyalibkan daging. Dan saya lihat tidak semua orang Kristen bisa melakukan. Saya tidak melihat satu orang pun yang bisa melakukan. Saya belum bisa melihat. Mudah-mudahan nanti saya bisa melihat. Dari segini semua. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau engkau mengikut Yesus, engkau harus mementingkan kepentingan Kristus di atas kepentingan pribadi kamu. Itu pertama. Terus kemudian jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tolong kok ini AC-nya mati ya? Kok panas sekali ya? Jin, tolong Jin, AC-nya kok mati ya? Sebelah situ? Aku di sini hujan keringat. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan yang ke-26 apa? Janganlah kita gila hormat. Kalau gila hormat engkau tidak layak sama Tuhan. Gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kalau engkau saling menantang, saling mendengki, engkau tidak layak. Di sini aja sini. Ini gembrobos mama mandi. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang, saling mendengki. Kalau kau gila menghormat, menentang dan mendengki, kau tidak layak jadi murid Tuhan. Wow, itu susah ya. Yang biasanya mendengki, iri hati, kamu sudah tidak layak jadi murid Tuhan. Saya lihat, aduh Tuhan, sulit banget. Makanya tadi bilang, aku tetap ikut meskipun ku jalan sendiri. Tidak ada. Oh Tuhan. Sulit sekali. Kemudian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika kamu hidup oleh daging, kau akan mati. Mati di sini bukan mati secara fisik. Oh, aku iri hari ini aku jeblek mati, enggak. Mati itu rohanimu mati. Pada saat kamu hidup oleh daging, rohani kamu mati. Dan kamu tidak akan lagi suka akan perbuatan-perbuatan kebenaran, tapi jika kamu dipimpin oleh roh, perbuatan-perbuatanmu, kamu akan mematikan kedagingan kamu dan kamu akan hidup. Hidup tuh gini. Jadi kalau kamu doa sama Tuhan, rohmu hidup. Rohmu tersambung sama Tuhan, doamu sering dijawab, itu rohmu hidup. Tetapi kalau kamu mati, rohmu tidak bersambung kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, apa yang membuat telingaku jauh tidak mendengar doamu adalah segala dosamu. Dosa daging itu yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu. Makanya kalau mau doanya didengar Tuhan, hiduplah oleh roh. Maka Tuhan disenangkan dan doamu dikabulkan. Tetapi kalau kamu masih hidup dalam daging, masih hidup dalam dosamu,
doamu. Kenapa yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu adalah dosa kesalahanmu. Coba apa, sekarang kita mau lihat apa yang disebut rohmu mati. Tolong slide terakhir. Terakhir banget yang tadi aku bilang suruh yuk. How to know you are dying spiritually. Apa yang mau tahu bahwa spiritmu tuh mati? Kamu jangan bilang, Bu, saya ke gereja setiap hari, saya berdoa setiap hari. Tetapi jika kamu mau memegang dunia ini, kamu mati. Karena Tuhan bilang, barang siapa yang mengasihi dunia ini, engkau tidak layak untuk aku. Engkau tidak bisa memegang satu dunia, satu Yesus. Oh, enggak bisa. You have to make decision. Dunia atau Yesus. Dunia ditinggalkan atau Yesus. Kita belajar apa yang membuat spirit kamu mati. Kamu deteksi dirimu. Spiritku mati enggak ya? Aku mati enggak ya? Yuk kita belajar. Yang pertama, kamu kehilangan cinta mula-mula kepada Yesus. Doa sudah males, baca Alkitab sudah males, puji-pujian udah males. Kamu tidak lagi excited. Excited tuh kalau ketemu pacar tuh senang enggak? Senang. Kamu tidak exciting about Jesus. Itu pertama. Yang kedua, the church service bore you. Ibadah membosankan kamu. Pergi gereja membuat kamu bosan. Itu rohmu sedang mati. Kalau kamu malas pergi gereja, lebih suka di dapur, lebih suka klien, lebih suka ada klien datang, lebih suka mengerjakan pekerjaan rumah daripada beribadah, duduk diam di hadapan Tuhan, itu tanda spiritmu sudah mati. Kemudian yang ketiga, kamu tidak ada interest untuk saving soul. Kamu tidak ada keinginan untuk merebut jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa mereka orang-orang ke dalam pengenalan Kristus. Kamu tidak ada keinginan itu, berarti spiritmu mati. Kemudian, worldly thing attract you more than spirit. Segala dunia ini lebih menyenangkan kamu daripada hal-hal perkara yang di atas. Seperti perkara keselamatan, perkara kekudusan, perkara enggak boleh, ini dilarang Tuhan. Yang penting dapat duit banyak, yang penting aku dapat orderan, mau ngapain enggak apa-apa. Yang penting aku dapat pujian, yang penting aku dapat kedudukan. Yang dunia ini, worldly, dunia kesenangan dunia itu lebih menarik kamu daripada soal kekudusan, soal keselamatan. Itu tandanya spirit kamu mati. Kemudian kita lihat, tidak ada partisipasi dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Ayo suruh jadi asar, enggak mau kerjaanku banyak. Kamu jadi ini, enggak mau. Kamu tidak mau jadi pengerja, enggak mau jadi pelayan, enggak mau jadi apa, karena kamu lebih urusan pada dirimu sendiri. Itu tanda spirit kamu mati. Kemudian frequent absent dari worship. Sering bolos ke gereja. Saya ke gereja, hari ini kayak ke gereja. Enggak enak, ditanyain Bu Ida. Besok lagi, bolos, bilang saya ada kerjaan. Besok, karena kalau kamu sering absen ke gereja, enggak mau datang ke gereja, enggak mau dengar ibadah, tanda spirit kamu mati. Kemudian, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu mau, yang harusnya dilakukan. Perintah Tuhan jangan gini, perintah Tuhan begini, tapi kamu mau melakukan enggak bisa terus. Itu tanda spiritmu mati. Kamu tidak bisa mengalahkan keinginan dagingmu, keinginan pleasure, kenikmatan, kenyamananmu dibanding Tuhan. Itu tanda kamu spiritmu mati. Terus kemudian kamu story of the cross is no longer move you. Jadi cerita tentang salib, tentang Kristus, tentang murid Yesus, tentang pengorbanan Yesus, tentang hidup di dalam Kristus tidak lagi menarik pada kamu. Itu tanda spiritmu mati. Dan kalau spiritmu mati, flesh, kedagingan yang berkuasa, engkau tahu akhirnya kemana. Yuk balik lagi, Ben. Kamu balik lagi kemana? Yuk balik lagi tadi. Ya.
Jadi, lihat tadi. Jadi jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sekalipun kamu di dalam gereja, kamu akan mati. Tapi jika kamu hidup oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, yuk lanjut. Bu, perbuatan daging itu apa? Kita harus tahu apa itu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran. Percabulan itu ya, Tuhan memberikan listrik yang lebih lagi. Jika engkau melihat, perempuan melihat loh, belum bersetubuh ya. Melihat saja dan menginginkannya, engkau sudah berdosa. Melihat aja enggak boleh. Matamu, ayo matamu. Lebih baik matamu dicungkil daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Jadi ingat, kuduskan mata kita, kuduskan seluruh anggota tubuh kita, supaya tidak ada satupun yang membawa kamu masuk ke dalam neraka. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan roh pemecah. Jadi kalau ada yang masih cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, sering berantem, sering ngambek, marah, perselisihan, iri, amarah, kepentingan sendiri, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora, terhadap semuanya itu kuperingatkan, barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah perbuatan daging. Dan Galatia 2:20, namun aku hidup, bukan lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Jadi hidup kita jangan diserahkan lagi kepada daging, tapi hidup kita adalah hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam iman kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan kita menuruti firman-Nya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup dalam Kristus Yesus. Hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kalau ada dosa itu ya, kalau hatimu sudah beres dosa, larinya ke pikiran. Karena di sebelah di kita ini ada iblis-iblis yang berkeliaran, sering bisikin kita, hei kamu gini-gini, hei kamu gini-gini. Kita harus tolak, oh tidak. Pada saat kau mengatakan firman, oh tidak, aku tidak akan mengikuti keinginan daging, aku mematikan keinginan dagingku. Saat itu kita sudah mengalahkan dosa. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, senjata jahat. Tangan kita untuk mencuri, mata kita untuk melihat yang tidak senonoh, kemudian mulut kita untuk mengumpat orang, untuk jahat sama orang, untuk gosipin orang. Jangan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah yang sebagai orang yang dahulu mati, sekarang hidup. Serahkan anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Mulut dipakai untuk menginjil, mata dipakai untuk melakukan hal yang untuk melihat hal yang baik. Tangan dipakai untuk membantu orang, tangan dipakai untuk menjala jiwa-jiwa, kaki dipakai untuk pergi, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan. Ya, jadikan kita gunakan tubuh kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Yuk lanjut. Kita lihat nih, Kolose bagus lagi nih. Jadi yang disebut penyembahan berhala, itu tidak kita punya patung terus kita sembah-sembah. Tidak. Apa yang disebut penyembahan berhala di dalam Alkitab, kita belajar. Matikan dirimu segala yang duniawi. Duniawi itu adalah segala yang duniawi itu sama dengan penyembahan berhala. Yang ngomong bukan Bu Ida ya, yang ngomong ini Kolose 3 ayat 5-15. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan serakah. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di sini penyembahan berhala bukan kita punya patung kita sembah-sembah, tetapi hawa nafsu, serakah, roh dunia, kenajisan, percabulan, nafsu-nafsu jahat, nafsu duniawi itu sama dengan kamu menyembah berhala. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tapi sekarang buang semuanya itu, marah. Siapa yang masih marah sama saudaranya, hari ini bertobat. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni orang yang aku marah, aku mau melepaskan pengampunan. Caranya enggak tahu, aku mau serahkan sama Tuhan. Kau ketemukan aku akan minta maaf. Kalau Tuhan ketemukan aku rela minta maaf. Dari situ kamu sudah menyalipkan daging. Enggak lagi kamu, enggak mau, gengsi aku, masa aku enggak salah, aku minta maaf duluan. Itu namanya roh duniawi, itu namanya kamu menyembah berhala. Tapi kalau engkau bisa, Tuhan, aku mau mengampuni orang yang nyakitin aku. Karena Tuhan juga mengampuni kita. Itu namanya kamu sudah menyangkal diri, sedang menyalipkan kedagingan kamu. Ya, saya tuh sering dibloki sama orang loh. Enggak apa-apa, saya enggak malu. Kamu diblok masih aja ngabarin. Enggak apa-apa, aku sudah menyalipkan daging. Aku sudah enggak punya ego, aku sudah enggak punya malu. Yang penting orang itu dengar firman selamat, aku seneng. Orang itu dengar firman diubahkan, aku seneng. Keselamatan atau buah itu dilihat daripada tingkah laku karakter kalian. Pada saat karakter kalian berubah, terus menuju ke kesempurnaan dalam Kristus, itu tanda firman itu masuk ke dalam hati dan menghasilkan buah. Saya sudah harus menyalipkan daging. Terus, tetapi buanglah semua itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan keluar kata-kata kotor. Kita sudah tahu firman, kita harus melepaskan semua yang buruk dan melakukan yang baik menurut Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, yang sering dusta bertobat. Setelah kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Jadi kita tuh disempurnakan tiap hari dengan firman. Kalau belum, Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menggosok kamu, untuk mengkeras kamu, untuk menggencet kamu kalau karaktermu ada yang buruk. Tapi jangan dimarah. Karena kalau kamu marah, itu berarti pembentukan tidak jadi terjadi. Jadi kesempurnaan tidak jadi terjadi. Mandek di situ. Tapi ingat, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu selalu memperfect itu membuat iman kita terus naik. Tidak di sini, dimanapun kau berada, kau akan ditempatkan dengan orang-orang yang sama supaya kau berubah. Ya. Dan dalam hal ini orang Yunani tidak, tetapi Kristus adalah dasar di atas segala sesuatu. Karena itu sebagai orang pilihan yang dikuduskan, kenakan apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi orang yang sabar, lemah lembut, berbelas kasihan, murah hati dan rendah hati, itu adalah orang-orang yang sudah lahir baru, sudah berhasil crucifying the flesh, menyangkal dirinya, menyalipkan kedagingannya. Sabarlah kamu seorang terhadap lain, ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ampuni. Kalau dia dendam sama kita, ampuni. Jangan kamu dia dendam, aku dendam. Oh, enggak boleh. Ingat, kita pada saat kita fisik kita, logika kita mau melakukan itu, kita harus tepis. Oh tidak. Perintah Tuhan berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Lakukan itu, maka iblis akan dikalahkan. Maka kamu akan bisa mengalahkan kedagingan kamu. Ya. Dan di atas semua itu, sabarlah, jangan menaruh dendam. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu
Kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kalau kita mengasihi orang itu sebagai orang-orang yang terhilang, kita akan jangan, kasihan nyawanya, kasihan hisul. Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil untuk jadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ingat, kita tidak lagi hidup dalam daging, hidup kita dipimpin oleh roh, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita mendengar firman, hendaknya kita melakukan firman, saat itu Roh Kudus akan bekerja di dalam hidupmu. Dan kau akan disempurnakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah pakaian hitam itu adalah roh kedagingan, itu adalah duniawi, yaitu adalah keinginan-keinginan duniawi kita sudah kita tinggalkan, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yuk lanjut. Nah, kita lihat, demikian kita telah dikuburkan bersama Dia. Jadi daging kita, keinginan daging kita, iri, dengki, amarah, benci, serakah, roh-roh itu semua, roh gila hormat, roh kedengkian, roh pemecah, itu semua sudah dikuburkan bersama dengan Dia oleh kematian, oleh baptisan dalam kematian. Sama Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita hidup oleh hidup yang baru. Jadi duniawi kita udah dikubur hidup-hidup, kita hidup lahir baru dengan karakter yang baru. Seperti kayak anak kecil, kita waktu anak kecil dibentuk, dididik, diproses oleh orang tua yang mungkin orang tuanya tidak kenal Tuhan. Orang tuanya masih agama lain, tidak kenal Yesus, itu cara proses pendidikannya sangat beda. Atau kita dididik di lingkungan dunia, pertemanan kita, suasana itu sangat berbeda. Makanya kita dibuat sama Tuhan lahir baru dari bayi, dididik sendiri oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi karakter yang buruk. Ya, kita lihat. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Kita tahu bahwa manusia lama kita disalibkan, keinginan daging kita disalibkan. Yesus setelah Yesus disalibkan, Dia keluar menjadi roh tubuh kemuliaan. Pada saat Yesus disalib, tubuh fana Yesus mati. Yesus bisa mati karena Yesus pada saat itu manusia. Dengan kemanusiaannya, tubuh fananya Dia disalibkan, dengan kedagingan disalibkan. Tetapi pada saat Yesus bangkit dari kubur, Dia menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita, kedagingan kita, roh-roh kedagingan, perbuatan kedagingan kita juga kita disalibkan. Pada saat disalibkan kita mati, kita bangkit kembali menjadi anak yang lahir baru, anak kecil yang dipimpin sendiri oleh Roh Kudus, dipimpin sendiri oleh firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa tubuh manusia lama kita masuk ke baptis dan kemudian disalibkan kepada Yesus kedagingan kita, kemudian dikuduskan dengan firman-Nya, dan kita dibangkitkan kembali menjadi manusia baru. Seperti Yesus menjadi pada saat Yesus mati, Yesus menjadi tubuh baru. Dia bisa tiba-tiba ngilang, kemana ngilang? Karena Dia memakai tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh flesh. Kita juga kedagingan kita salibkan bersama Yesus, kita kuburkan dan kita lahir baru. Dan pada saat kita menjadi anak kecil itu bayi rohani, kita sendiri akan dididik oleh firman Tuhan. Ya, benarlah perkataan ini, kita akan mati dengan Dia, kita hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, ingat ini janji Tuhan ya. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Tuhan ngasih, Bu, ada ya upah mengikuti Yesus? Banyak, ada. Jika kita bertekun, kita akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal Dia. Jika kita tidak setia,
Tuhan tetap setia, karena Tuhan Allah yang setia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita tahu bahwa kita bertekun di dalam iman, dalam Kristus, dalam pembentukan Kristus. Kalau kita bertekun, kita akan memerintah bersama Kristus. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di atas tahta. Jadi orang melihat kita hina, kamu memikul salib, tetapi Tuhan berkata kamu akan bersukacita pada saat kamu memikul salib, karena kamu juga akan duduk memerintah bersama Tuhan. Jadi dunia ini bukan yang kita lihat, tetapi the kingdom of God. Karena pemerintahan Yesus bukan dari dunia ini, tetapi dari dunia yang akan datang. Pemerintahan dunia ini hanya sebentar, tetapi pemerintahan Tuhan nanti akan selama-lamanya. Itu yang kita lihat, ya. Yuk kita lanjut. Kalau siapa ini? Nah, ini saya mau ngajarin bagaimana proses pemuriatan. Kita bisa lihat, kamu itu bayi rohani, kamu tuh sudah lahir baru. Kamu tuh sudah lahir baru, ini kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Kamu sudah lahir baru atau kamu masih bayi rohani, kamu masih anak-anak, kamu sudah dewasa rohani, kamu sudah orang tua, atau kamu yang kakek-kakek yang pinter, penatua-penatua yang bijaksana. Kita harus lihat kita di sisi mana. Yuk kita belajar. Kita belajar bagaimana proses pemuritan Tuhan terjadi. Yuk kita belajar. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berasal di bawah kuasa si jahat. Kita tahu seluruh dunia ini berasal daripada si jahat. Kalau engkau tidak mengenal Yesus dan engkau tidak tunduk pada peraturannya, ketetapannya, engkau berasal daripada si jahat. Karena seluruh dunia ini sudah dikuasai si jahat. Kita belajar bagaimana proses pemuritan. Nomor 1 yaitu mati rohani. Mati rohani itu di sini. Tuhan bilang, yang tadi saya bilang tadi, mati rohani. Ini mati rohani di sini. Kita harus sadar kita mati rohani enggak? Yuk. Mati rohani itu tidak mengenal Tuhan. 2, belum menerima Tuhan. Ayatnya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia dikuasai oleh siapa? Iblis. Kalau kamu mengikuti jalan dunia ini, orang yang tidak mengenal Yesus, berarti kamu mengikuti iblis. Ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga tidak terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Kalau kamu hidup di dalam hawa nafsu daging, kehendakmu sendiri, itu berarti kamu di bawah pimpinan dari iblis. Dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai sama seperti mereka. Orang Kristen yang masih daging, orang Kristen yang masih ego, melakukan dirinya sendiri, tidak peduli sama firman, dia masih disebut mati rohani. Sama dengan orang-orang. Karena hanya orang yang mendengar firman dan melakukannya, itu yang disebut hidup rohaninya. Kita lihat bahwa kita orang Kristen sama dengan orang dunia. Yes, sama. Kalau mereka hanya mendengar saja tapi tidak menjadi pelaku firman. Sama. Ya, kamu mati rohani. Kemudian step pertama mati rohani. Step kedua, Yohanes 3:3 lahir kembali. Kamu menjadi bayi rohani. Belajar untuk mengenal Kristus. Orang bayi rohani itu kamu, aku dilawat Tuhan, aku dibaptis. Pada saat kamu dibaptis, kamu menjadi bayi rohani, ciptaan baru, kamu dibaptis. Kamu mengenal Kristus. Pak, kalau saya dibaptis habis itu hilang, enggak pernah gereja, enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah ke gereja, enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah ngurusi kegerejaan. Kamu hidup enggak?
dibaptis tapi kamu tidak menerima firman, tidak mendengar firman, tidak pernah datang gereja, rohmu juga mati. Jadi baptisanmu juga sia-sia. Jadi di sini dibaptis kamu, pada saat kamu dibaptis engkau akan dididik oleh firman, ya. Kita lihat Yesus menjawab, aku berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan surga. Berarti kamu harus dibaptis dulu, dilahirkan dari air dan diberi roh. Roh itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu walk in the spirit, berjalan dalam roh, itu dalam firman Tuhan. Jika kamu tidak dibaptis dan tidak menerima firman, engkau tidak dapat masuk kerajaan surga. Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Sama. Ya. Jadi kita harus dilahirkan oleh air dan roh. Air dan firman. Jadi kalau kamu cuma dibaptis habis itu ngilang, sama, kamu tetap mati rohani. Karena kamu tidak hidup oleh firman. Kamu harus dilahirkan oleh firman. Kecuali habis dibaptis kamu baca Alkitab terus, doa, sembahyang, pujian di rumah atau terus menggali firman. Bisa, ya. Kalau malas menggali firman, datang aja ke gereja, digaliin di gereja, ya. Kemudian apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ya, tidak mungkin daging melahirkan roh. Karena kamu tidak pernah dididik oleh firman. Ya. Kemudian Galatia 4 ayat 19, habis ini kita fase menuju ke sini. Anak-anak rohani. Anak rohani, habis kecil dikasih susu. Nangis, susu. Ya. Jadi dikasih firman yang mulai dikasih pengenalan. Kalau bayi itu megang ini diajarin ya. Kayak bayinya Cynthia megang ini, diajari duduk, jadi dididik. Jadi kita dari bayi dididik dulu oleh firman. Setelah anak-anak rohani, setelah itu kita anak-anak rohani. Setelah dari bayi, pembentukan iman, pembentukan kemuritan adalah anak-anak rohani. Kamu diajari belajar beriman. Tapi masih suka memberontak dan fokus dari diri sendiri. Anak kecil tuh masih apa? Suka apa? Kalau enggak mau, saya ini, aku harus mau. Bener gak? Minta mainan, enggak dikasih, nangis gak? Nangis, itu anak kecil. Aku enggak mau, aku harus mau, enggak mau, pokoknya aku ngambek, enggak mau. Jadi anak kecil masih fokus pada diri sendiri, suka memberontak. Itu masih anak-anak rohani. Kita belajar. Hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Jadi kalau kita menjadi anak-anak rohani, kita masih suka menyakiti hati Tuhan. Udah didik, diajar, masih fokusnya pada diri sendiri, masih suka memberontak, masih suka ngambek, itu namanya anak-anak rohani. Berarti kamu seperti mau menyalibkan Tuhan lagi. Karena Tuhan dibuat sakit lagi, aduh aku harus berkorban lagi. Untuk sama seperti menyalibkan lagi yang kedua kali untuk Tuhan. Kalau kamu menjadi fase anak-anak rohani, suka ngambek, suka memberontak, masih suka fokus sama diri sendiri, itu kamu masih imanmu anak-anak. Ya, bisa menginjili orang? Nggak bisa. Iman anak-anak tidak akan bisa menginjili orang. Kenapa? Karena dilihat, karakternya masih begitu, nggak bisa. Ya, di sini iman anak-anak tidak bisa memuridkan. Kemudian setelah karakter anak-anak, kita lihat dewasa rohani. Dewasa itu berpikir, bertindak, fokus pada kerajaan Allah, tapi belum memuridkan. Mulai dewasa, mulai mikir, oh ya, aku hanya fokus kepada kerajaan Allah. Aku hanya fokus yang baik. Aku tidak mau, aku akan mematikan keinginan daging, keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Itu namanya iman yang dewasa, ya. Kita lihat ayatnya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah
diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di sini dipuji. Iman dewasa itu dipuji. Karena hidupmu dalam firman, kamu kuat dan kamu bisa mengalahkan yang jahat. Kamu dipuji. Karena kamu iman yang dewasa, tidak lagi fokus kehendak diri, tidak lagi fokus keinginan diri, tidak lagi memberontak, tetapi apa yang kamu lakukan itu semua dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Pada saat kau melakukan ketetapan Tuhan, kamu sudah mengalahkan yang jahat. Itu iman yang dewasa, ya. Berpikir dan tetapi belum memuridkan. Kemudian yang keempat, iman orang tua rohani. 1 Korintus 4 ayat 15. Memuridkan. Sudah cukup dewasa rohani untuk memuridkan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepada kamu. Jadi di sini Bapak sendiri yang memuridkan kamu dan engkau sudah pada saat kamu sudah cukup dewasa, kamu sudah fokus kerajaan Allah, kamu mulai membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bukan untuk diri sendiri ya, bukan untuk kita diikuti ya, enggak. Kalau kamu menyuruh orang-orang untuk mengikuti kamu, kamu masih selfish. Tetapi kamu akan membawa orang-orang untuk beriman kepada Tuhan, untuk menggantungkan harapanmu kepada Tuhan. Itu namanya memuridkan. Jadi memuridkan bukan untuk menjadi follower kita, tetapi menjadi follower Kristus. Dengan mengikuti cara hidup Kristus, ya. Kemudian itu orang tua rohani, kemudian yang terakhir kakek rohani. Kakek rohani menciptakan orang tua rohani. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan orang, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, cakap mengajar orang lain. Perbuatannya baik, rumah tangganya baik, bisnis pekerjaan baik, pelayannya baik, murah hati, tidak pelit, panjang sabar, penuh kasih. Itu yang disebut orang-orang yang dapat dipercayai, cakap mengajar banyak orang. Di sini dia akan menghasilkan banyak disciple, murid-murid Yesus, ya. Coba si Stephen dibesarkan ini, Stephen. Gambarnya dibesarkan. Yang ini. Ya, besarkan ya. 1. Yuk. 1, ya. Coba kita tahu kamu masuk di mana. Hai. Kita periksa, masuk di mana? Ayo, apakah masih yang bayi, masih butuh dibimbing, atau yang masih belajar beriman tapi suka memberontak-berontak, masih suka diri sendiri, itu kamu iman anak-anak. Atau kamu yang masih sudah dewasa iman, yang tidak mikir lagi dunia, tidak mikir kesulitan, tidak mikir apa-apa, tapi mikir beriman kepada Tuhan, pemikir kepada kerajaan Allah. Itu iman yang dewasa. Atau iman yang mature, membuat disciple atau murid. Iman yang sudah memuridkan. Ya. Kemudian making disciple maker, kakek-kakek yang sudah lebih banyak membuat murid. Ya, yuk kita tahu kita sudah memuridkan banyak orang, kita banyak membawa jiwa enggak? Yuk kita lihat bahwa kita masuk kepada level yang mana. Jangan sampai di sini ya. Kalau sampai di sini kamu belum masuk kerajaan surga, kamu masih harus lahir baru, harus mengalahkan flesh, daging kamu harus mulai dikalahkan, ya. Yuk, Pen lanjut, Pen. Ya, terus kemudian tadi namanya crucifying flesh itu apa? Mematikan daging, ya. Menyangkal diri, mematikan daging. Yesus bilang apa? Jika engkau menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu mematikan kedaginganmu, mematikan egomu, dan carrying cross, memikul salib. Yuk, sekarang kita belajar memikul salib.
Katanya kepada mereka semua, semua orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Tadi menyangkal diri udah. Memikul salibnya setiap hari. Kalau digesek, disakiti orang, harus menyangkal diri enggak? Harus. Hari ini aku menyangkal, besok disakiti lagi, harus enggak? Tuhan bilang setiap hari harus menyangkal diri. Setiap hari, men. Kita harus ego kita, jengkel kita, amarah kita, benci kita harus enggak. Tiap hari kita harus menyangkal diri, mematikan daging. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku, kata Yesus, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Kalau engkau menegur orang, lu jangan marah, lu enggak boleh dendam. Orang dunia ngamuk enggak? Marah. Dunia membenci Yesus. Kenapa? Karena Yesus bilang, kamu jangan begini, kamu jangan ini, karena itu dunia. Tetapi pada saat kalau engkau mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat. Sekarang aku mengatakan kamu yang hukum yang baik, hukum kasih. Jika orang menganiaya kamu, membenci kamu, doakan mereka, kasihilah mereka. Ngamuk orang, enak aja, aku sudah dihina, aku masih mengasihi orang. Itu dunia. Tetapi Tuhan bilang, kenapa dunia membenci Yesus? Karena Yesus bilang itu enggak boleh. Kamu harus mengasihi mereka. Akhirnya orang yang ditegur marah. Itu berarti orang itu masih hidup dalam kehendak dunia, kehendak daging. Makanya marah. Jadi lihat, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, kata Yesus. Sebab aku bersaksi tentang dia karena pekerjaan-pekerjaan orang-orang dunia ini jahat. Karena dunia dipimpin si jahat, jadi pekerjaannya jahat. Pada saat Yesus menegur orang yang benar, orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan, menegur orang yang hidupnya dalam dunia, sering terjadi perpecahan, hilang. Karena orang tidak mau ditegur, tidak mau dibentuk sesuai firman Tuhan. Kemudian janganlah kamu heran, saudara-saudara, bila dunia membenci kamu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan dari aku telah memilih kamu keluar dari dunia ini, sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau engkau dipanggil untuk di tempat ini, untuk mengikuti Yesus, untuk sungguh-sungguh belajar Yesus, itu kamu sudah dipanggil dan dipilih dari dunia, dipisahkan dari dunia, ya. Terus jika kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Hai orang yang tidak setia, tidakkah tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kamu bersahabat dengan dunia, dengan cara-cara dunia, dengan semua dunia ini, dengan orang-orang dunia dan cara-cara pola pikir mereka, kamu tidak berkenan pada Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Kamu tidak boleh pakai cara-cara dunia, karena kamu harus pakai cara-cara kerajaan Allah. Cara kerajaan Allah apa? Ada di dalam firman-Nya, ya. Jadi barang siapa yang mengasihi dunia dengan pola pikir, dengan cara-caranya, dengan aturan-aturannya, kamu lagi tidak mengasihi Allah, ya. Ya, cara-cara yang enggak benar, ya. Yuk, lanjut. Ini kita yang tadi tuh. Yang tadi pen. Yesus sudah crucify the flesh. Yesus sudah mengalahkan kedagingannya lewat 3 cobaan. Yaitu pride, kesombongan, kedua keinginan mata, keinginan daging. Dengan dia menjatuhkan dirinya, kedua merubah
batu menjadi apa? Roti. Dan ketiga, jika engkau anak Allah, kau suruh menyembah apa? Lucifer, dan Yesus tidak mau. Hanya kepada Tuhan Allahmu kau menyembah. Jadi Yesus pun sudah mengalahkan dagingnya dia dengan mengikuti kehendak Allah. Meskipun dia tidak mau, di Taman Getsemani dia tidak mau, tapi dia tetap mau mengikuti kehendak Allah. Ya, yuk lanjut. Nah, sekarang kita ngomong soal dunia. Ini namanya memikul salib. Memikul salib itu menderita enggak? Menderita. Karena memikul salib itu Tuhan disalib, Tuhan mati di situ. Memikul salib itu price of following Yesus itu bahkan sampai penderitaan, penganiayaan, dan sampai kematian. Kita lihat bagaimana harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa hidup selamanya. Jadi ingat, di sini dikatakan kalau kita melakukan keinginan dunia, kita akan lenyap. Kemudian janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah yang sempurna. Kita dipisahkan dari orang dunia. Di sini Tuhan menggambarkan orang-orang dunia mati spiritnya, tetapi orang-orang pilihan Tuhan dipisahkan dari dunia. Ya, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu boleh sejahtera. Di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia, Yesus mengalahkan kematian, Yesus sudah mematikan keinginan dagingnya dengan mengikuti kehendak Tuhan. Berarti Yesus sudah menang atas segala roh-roh dunia ini. Karena itu Yesus diuji, 3 kali Yesus diuji oleh pride, kesombongan, oleh keinginan mata, keinginan daging, dan Yesus lulus. Apakah kalian semua diuji oleh iblis kamu lulus? Kalau belum lulus engkau akan diuji terus di ranah yang sama. Ya, kita semua harus mengalami testing untuk mengetahui iman kita sudah naik level belum, sampai di mana keimanan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Bu, gimana supaya kita menang atas dunia? Iman. Saat kamu trusting God, percaya sama Tuhan, sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan sesuai dengan yang kita harapkan, tetap percaya. Kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf waktu dia mendapat mimpi, semua orang tunduk kepada dia. Habis mimpi diapain dia? Masuk ke sumur. Masuk ke? Loh, Tuhan katanya aku disembah banyak orang. Maksudnya semua orang menghormati aku. Kok aku masuk ke sumur? Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun keadaan tidak membuat Yusuf bisa percaya. Bagaimana Abraham? Aku akan melihat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Tapi Abraham dapat apa? Enggak. Keturunannya berapa? Banyak sekali juga tidak. Tapi Tuhan membuat Abraham, membuat Abraham mendatangkan sebagai kebenaran. Iman Abraham dianggap sebagai kebenaran. Jadi pada saat engkau beriman, sekalipun keadaan tidak menyenangkan hatimu, keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu kamu sudah mengalahkan dunia. You pegang kamu punya janji Tuhan, you pegang trust sama Tuhan, sekalipun keadaan tidak mengenangkan, kamu akan hidup berkemenangan. Karena apa? Siapa yang kemenangan kita? Sebab semua yang lahir Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia,
iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain kepada Dia yang percaya kepada Yesus? Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada ketetapannya, kita bisa mengalahkan dunia dengan iman kita. Ya, jadi kalau mau mengalahkan dunia, tetap beriman. Sekalipun keadaan susah, payah, keadaan tidak enak, keadaan menderita, tidak punya uang, dihina orang, kekurangan apapun, penderitaan, penganiayaan, diejek teman, kehilangan teman, dijauhi orang, dijauhi keluarga, tetap beriman. Kamu akan mengalahkan dunia. Ya. Kemudian janganlah takut terhadap apa yang harus derita. Apalagi Tuhan bilang, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Janji Tuhan apa? Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi iblis akan membuat kamu menderita supaya kamu dicobai. Iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tuh di dunia ini setiap hari harus berperang setiap hari. Mengalahkan daging setiap hari, menang atau enggak. Tetapi saat kadang kita kalah, kita harus bangkit lagi. Ya, kita tahu bahwa Tuhan pun tahu bahwa di dunia engkau akan mengalami penderitaan, tetapi Tuhan bilang hendaknya engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota. Yuk lanjut. Terus apa ini? Nah. Dan jika kita anak, kita ahli waris, kita ahli waris, kita berhak menerima janji Tuhan, kita akan menderita dan kita akan dimuliakan. Jika kita rela menderita bagi Kristus, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga ikut menderita. Karena Yesus pun waktu mengabarkan Injil juga menderita. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan ada kata Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ia akan memperolehnya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya dengan apa yang diberikan gantinya. Jadi kalau kita takut menderita, takut dianiaya, kita kompromi dengan dunia, kita akan kehilangan. Karena apa? Tuhan menolak kita. Ya, di kekekalan kita akan kehilangan. Daging kita binasa, tapi roh kita akan dibawa kembali ke Tuhan. Roh kita selalu kembali ke pemiliknya, ke Tuhan. Di sana kita akan tidak akan mengalami hidup yang kekal. Kalau kita rela kompromi, maka Tuhan bilang, jika barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Apa gunanya setiap orang memperoleh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dengan apakah dapat digantinya sebagai ganti nyawanya? Ya, kemudian terakhir apa lagi nih? Yuk, yuk. Kemudian mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Setelah tadi memikul salib, kita mengikut Yesus. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untuk aku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagi. Ini mengikut Yesus. Mengikut Yesus ya. Kalau mengikut Yesus, kamu lebih mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi hobi lebih daripada Yesus, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kamu tidak layak, ya. Kemudian barang siapa tidak mengikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia memperolehnya. Di sini Rasul Paulus bilang, apa yang kuanggap dahulu kuanggap keuntungan, kuanggap rugi. Dulu Rasul Paulus punya kedudukan, dia punya tentara yang banyak, punya jabatan, uang yang banyak, semua perintah dia, karena dia sebagai panglima. Pada saat dia mengikut Yesus,
Dia sendiri, tidak ada yang menghormati dia. Dia tidak punya uang, tidak ada jabatan. Tapi Rasul Paulus bilang, semua ku anggap rugi karena pengenalan kepada Kristus yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya beroleh Kristus. Dan sekarang apa? Tuhan, apa yang aku dapatkan ketika aku mengikut Kristus dan meninggalkan semuanya. Aku meninggalkan rumahku, meninggalkan orang tua, meninggalkan kesenangan-kesenangan. Apa yang aku peroleh saat aku mengikut Yesus? Apa kata Yesus? Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak dan ibunya dan anaknya ladang akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. Ini ada di kitab Matius, kita baca di kitab Markus, diulangi lagi. Ini adalah upah yang kita dapat saat kita mengikut Yesus. Berkatalah, kami telah meninggalkan sesuatu dan mengikut engkau Yesus. Aku meninggalkan pekerjaan. Meninggalkan kerjaan enggak? Jelas, Petrus menangkap ikan. Ditinggalkan pekerjaan tangkap ikan. Petrus punya istri, punya ibu, punya anak. Ditinggalkan ibu, istri, anaknya untuk mengikut Yesus. Petrus tanya, apa Tuhan yang aku peroleh pada saat aku mengikut engkau? Memberitakan Injil kepada banyak orang. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Tidak hanya di kekalan loh, pada masa ini juga. Rumah saudaranya laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak ladang sekalipun disertai berbagai dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup kekal. Jadi pada saat engkau meninggalkan rumahnya, keluargamu, engkau akan mendapat keluarga baru, engkau akan mendapatkan rumah dan di janji Tuhan, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat di masa ini dan hidup kekal di masa yang akan datang. Itu janji. Jadi ngikut Yesus ada upahnya juga. Kamu mendapat 100 kali lipat dari semua yang kau tinggalkan. Nah, begitu kau tinggalkan siap ya? Siap. Tapi nanti konsekuensinya mikul salib, sangkal diri dan mengikut Yesus. Nah, sekarang kita lihat apa itu mengikut Yesus. Yuk lihat yuk. Satu kali lagi nih. Waduh, jam segini. Yuk. Yuk. Oh, sudah tinggal sedikit ya. Yuk. Ikut Yesus. Sebelumnya ini. Nah, yang tadi mana? Ini ya. Habis ini apa? Oke. Nih, kita lihat ada 3 mengikut Yesus. Ketika Yesus dan muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah ia di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja pergi. Yesus berkata, serigala tidak punya liang, burung tidak mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Betul. Tadi bilang barang siapa meninggalkan rumahnya dan mengikut aku, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat di masa ini, betul? Tapi di sini itu tadi adalah upah. Ini adalah cost atau price, harga yang kamu bayar. Berarti di sini dilihat bahwa orang yang mengikuti Yesus harus meninggalkan rumahnya. Di sini Yesus tidak punya rumah karena dia berjalan dari satu rumah ke satu rumah. Siapa yang menerima Yesus, dia akan menyediakan segalanya untuk Yesus. Betul? Yesus diterima di sini. Oh, Yesus masuk, dikasihin segalanya. Yesus lagi ke sini menginjil kemana-mana. Jadi engkau tidak usah khawatir atas rumahmu, atas segala possession, segala yang kamu miliki. Itu yang pertama, ya. Ikutlah aku. Kemudian jadi kamu kalau kamu meninggalkan rumahmu yang megah, waduh aku enggak mau, aku meninggalkan rumahku besar ya Bu, rumahku 5.000 meter, 10.000 meter, saya enggak bisa menunggu, kamu enggak layak.
Karena di sini Yesus tidak punya rumah, dia berjalan untuk menginjil. Kamu pun juga Tuhan berjanji, Tuhan akan membiarkan kamu diterima kepada orang-orang yang menerima kamu. Ya, yang kedua, lalu aku berkata kepada yang lain, itu tadi pertama, meninggalkan rumah. Kedua, ikutlah aku, tetapi orang itu izinkan dahulu aku pergi menguburkan Bapakku. Yang kedua, tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Orang yang mati sudah tidak mendapat keselamatan. Orang yang sudah mati hidupnya tidak bisa menerima keselamatan, tidak bisa menerima Injil. Jadi Tuhan bilang biarlah orang mati menguburkan yang mati. Orang yang mati rohani menguburkan yang mati. Karena di sini Tuhan tidak mau kepentingan adat istiadat, kepentingan keluarga adat istiadat melebihi kepentingan Yesus. Di sini aku tak pulang sih ya. Aku harus menguburkan orang mati. Karena pada acara Yahudi setiap orang dewasa harus ada terikat kepada upacara penguburan. Jadi di sini Tuhan bilang kalau kamu masih terikat kepada adat istiadat dari family kekeluargaan, kamu tidak bisa meninggalkan adat istiadat dari keluargaan, tata cara itu kamu tidak layak sama Tuhan. Buat mengikut Tuhan, Tuhan harus prioritas yang utama. Kemudian yang ketiga, dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Kalau engkau mengasihi keluargamu, anakmu, laki-laki, perempuan lebih daripada aku, engkau tidak layak untuk aku. Jadi di sini Tuhan mengikut Yesus itu adalah prioritas. Jadi kamu harus meninggalkan position, harta punyamu, keluargamu, sayangmu, hatimu yang tadi pada keluarga harus kamu larikan kepada Yesus. Kalau engkau mengasihi keluargamu lebih daripada Tuhan, kau sudah tidak layak. Ya, kita lihat bagaimana, kita lihat satu lagi. Tadi 1, 2, 3 yang terakhir 6, 2. Tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap membajak menoleh ke belakang itu tidak layak pada aku. Kita lihat pada saat Lot, si istri Lot menoleh ke belakang. Karena dia masih sayang dengan harta benda yang ditinggalkan. Masih tidak rela, engkau tidak layak. Pada saat engkau membajak ke depan, engkau menoleh ke belakang, engkau tidak layak. Menoleh ke belakang itu kamu masih mengasihi perbuatan-perbuatan lamamu, kamu tidak layak. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa pada saat mereka sudah pergi dan kau masih, sayang ya, kau tidak layak. Jadi kita pada saat kita masih ingat cara kita yang lama, masih ingat teman-teman kita yang lama, sayang meninggalkan teman lama, sayang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, masih ingin balik ke perbuatan lama, engkau tidak layak. Itu namanya turning back. Padahal kamu bilang no turning back, no turning back. Yuk habis ini, yuk lihat yuk kita lihat. Habis ini nah ini lihat habis nih. Nah kita lihat, karena kamu tahu bahwa jika kemah kediaman kita dibongkar, Tuhan sudah menyediakan. Jadi kalau kamu tidak punya rumah, Tuhan sudah menyediakan kamu rumah di surga. Kemudian jika oleh pengenalan mereka jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan telah melepaskan diri dari kecemburuan dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, keadaan mereka lebih buruk. Jadi pada saat kamu menoleh ke belakang, kamu mau balik, pada saat kamu mengikut Yesus, kamu balik ke cara-caramu yang lama, keadaanmu akan lebih buruk. Ya, sebab itu mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik akan datang, namun kamu murtad, pengen balik lagi ke kehidupan lama, tidak mungkin dibaharui lagi. Ya, seperti Petrus bilang,
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal kebenaran daripada mengenal kebenaran kemudian berbalik. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan, anjing kembali dari muntahnya, babi mandi kembali ke bulan. Sudah dibersihkan sama Tuhan, sudah dikasih firman yang bagus, sudah dikuduskan, disucikan, dididik sama Tuhan, balik lagi ke kehidupan lama. Itu namanya kamu turning back, kamu kembali ke cara hidup lama. Makanya kamu tidak boleh menoleh ke belakang, kembali ke cara hidup yang lama. Malah kamu tidak diselamatkan. Kita lihat, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiki dirimu apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam kamu. Jika tidak, kamu tidak tahan uji. Jadi kalau kamu menoleh ke belakang, itu kamu sudah dimandiin, babi sudah dimandiin, balik lagi ke kubangan. Anjing sudah dikasih makanan yang baik, balik lagi ke muntahannya. Berarti kamu mau balik ke kehidupan yang lama. Engkau tidak layak untuk Tuhan. Terus, ayo, satu lagi, apa lagi? Oke, ini yang terakhir. Ingat apa ini? Apa ini cerita tentang orang kaya? Yuk kita belajar. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu. Guru, semua itu sudah kulakukan. Tetapi Yesus berkata, satu kekuranganmu, jualah apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Padahal Tuhan meminta ini hanya untuk menguji. Ayat tadi berkata, jika engkau mengikut aku, ya, kau harus berhak melepaskan semuanya. Kalau kau kehilangan rumahmu, engkau kehilangan hartamu, engkau kehilangan ibumu, engkau kehilangan itu, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat di dunia ini dan di dunia yang akan mendapat hidup kekal di dunia yang akan datang. Itu upah menurut Yesus. Tapi pada saat Tuhan menyuruh, oh jangan. Ada roh greed, ketamakan, dan roh cinta uang ada di dalam hatinya, sehingga dia tidak layak mengikut Yesus. Padahal kalau dia melakukannya, dia tidak akan bakal miskin. Pasti keluarganya juga dipelihara Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat apa gunanya seorang memperoleh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Tidak seorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, ya. Padahal di sini bilang, demikianlah pula kamu, tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi milik Kristus. Tuhan sudah menguji iman anak muda ini. Apakah kamu rela melepaskan milikmu untuk mengikut aku? Dia enggak rela. Dia lebih memilih harta daripada mengikut Yesus. Maka dia akan kehilangan seluruh hartanya. Tetapi pada saat kamu rela kehilangan, kamu akan mendapatkan. Karena Tuhan berkata, di mana hati hartamu berada, di situ hatimu berada. Padahal hukum Kristus adalah yang nomor satu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan pikiranmu. Dan kedua, kasihilah sesama manusia. Dia tidak menempatkan mengasihi Yesus lebih dari semuanya, tetapi dia lebih memilih harta daripada Yesus. Ya, jadi dia tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Ya, ingat, mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar, yaitu menyangkal diri, mematikan daging, memikul salib, dan mengikut Yesus. Prioritaskan semua kepentingan kita hanya kepada kepentingan Yesus. Ingat kemarin waktu drama, bukan drama yang kemarin ya, drama yang ulang tahun Natalan ya. Pada saat Tuhan Raja sedang mengundang perjamuan kawin,
Kamu diundang perjamuan, oh enggak bisa Tuhan, aku lagi bekerja. Enggak bisa Tuhan, aku sedang menikah lagi honeymoon. Enggak bisa Tuhan, aku lembuku lagi banyak. Enggak bisa Tuhan. Pada saat engkau mementingkan kepentingan dirimu sendiri daripada mengikut Yesus, oh sorry ya, you not murid ya, kau bukan murid. Pada saat kau bisa melepaskan semuanya seperti Petrus melepaskan pekerjaan, keluarga dilepaskan, dia mengikut Yesus. Petrus mendapatkan tempat yang tertinggi di kerajaan surga, bahkan di kerajaan yang akan datang lagi memerintah di bumi. Apakah kita sudah sanggup? Saya lihat belum ada. Tetapi saya berharap di gereja ini, jemaat di tempat ini, kita bisa menjadi murid. Karena firman Tuhan berkata, pergi, jadikan semua muridku, baptislah dalam air dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya berharap di sini semua jemaat GBAUJ menjadi murid yang militan, dan upah akan menanti engkau. Kau akan menerima upahmu, apa yang kau lepaskan Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat di bumi. Bahkan di masa yang akan datang kau mendapat kekekalan. Dan satu lagi, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan yang akan datang. Karena kerajaan dunia ini sudah dikuasai jahat, tetapi kerajaan yang akan datang, Yesus sebagai rajanya, dan kita yang menjadi murid akan memerintah bersama-sama Dia. Amin.